Pentingnya meraih kepercayaan seseorang. Memori atau kenangan biasanya muncul kembali dalam pikiran kita jika tanpa disadari kita berada di tempat yang mirip dengan peristiwanya. Misalnya, Anda pernah menyatakan cinta di bawah pohon selagi cinta pertama di masa SMA dulu yang ternyata ditolak. Begitu suatu hari 20 tahun kemudian, Anda melihat atau merasakan suasana yang mirip dengan suasana itu, memori Anda tahu-tahu mengeluarkan data yang membuat Anda terkenang dengan cinta pertama dan tolakan pertama tersebut. Hebatnya lagi, memori tersebut ketika muncul justru seringkali membawa kebahagiaan. Percayalah, walaupun Anda mengingat patah hati pertama 20 tahun yang lalu, Anda tetap saja mentertawakan atau tersenyum-senyum sendiri mengenang peristiwa tersebut. Kisah lain, mungkin suatu hari Anda sedang berjalan dengan pasangan Anda di kendaraan, misalnya di mobil. Tiba-tiba ada lagu di radio favorit Anda yang mengingatkan Anda akan peristiwa menyakitkan. Mungkin Anda pernah diputusin mantan dan lagu itu menjadi latar ketika peristiwa terjadi. Percayalah, walaupun saat itu Anda sedang membicarakan topik lain dengan pasangan Anda, otak Anda tanpa komando akan cepat bisa membuat memori tersebut keluar. Tanpa diperintah, tangan Anda membesarkan volume suara lagu tersebut sambil berkata, "Lagu bagus nih, aku suka." Namun, kita semua tahu bahwa memori Anda sedang berada di masa lalu yang mungkin tragis, tapi indah dikenang. Lalu, di hati kecil Anda mulai nakal, bertanya-tanya apa kabar sih si dia, lalu Anda tersenyum-senyum sendiri. Coba apa yang terjadi kalau ternyata pasangan Anda menangkap perubahan wajah Anda dari sudut matanya. Sisa cerita ini Anda sendiri yang melanjutkannya ya, karena pasti beda-beda reaksinya pasangan Anda. Saya pun saat ini sedang masuk ke zona memori tersebut. Saya teringat ketika dulu masih di Balikpapan, sewaktu di SMP, ada seseorang mendekati saya di kelas. Dia memberi saya sebuah prakarya sekolah yang menurut saya bagus sekali, yaitu logo pendidikan Indonesia Tut Wuri Handayani dibuat dari triplek yang digergaji olehnya. Mungkin Anda tahu gergaji triplek berbentuk U, seperti celurit yang ada mata gergaji tipis menyambung kedua ujung U tadi. Cara menggunakan gergaji itu dengan tangan dan sisi ujung U yang lainnya ada di ketiak Anda. Sulit sekali melakukan pekerjaan dengan gergaji U tersebut karena bisa putus mata gergajinya yang seperti kawat tipis. Jadi ketika mendapat hadiah pekerjaan tangan tersebut, saya benar-benar terkesan. Seorang anak SMP melakukan pekerjaan itu mungkin bisa makan waktu bulanan karena triplek Tut Wuri Handayani itu ukurannya besar, hampir 1 meter. Semua huruf, semua lekukan gambar sayap, semua digergaji dengan halus. Sewaktu menerima hadiah tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada pemberinya. Dia Ben Hur Panjaitan. Saya sebenarnya tidak terlalu kenal dia, namun kalau pulang sekolah kami sering satu jalan dan dia tiba di rumahnya terlebih dahulu. Dari jalan raya masih masuk ke gang. Mobil tidak masuk, hanya motor. Kami beda kampung, dia lebih dekat ke sekolah. Ketika 10 tahun berlalu, saya sedang mengunjungi sebuah lokasi di Desa Colo, Kudus. Ada sekolah mirip dengan bentuk sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan di sekolah saya. Dulu, tiba-tiba memori tentang Ben Hur terbersit di kepala saya. Yang kepikiran adalah apa yang dimaksud dengan Ben Hur kasih hadiah tersebut ke saya. Apa spesialnya saya waktu itu? Kenalan juga nggak terlalu deket kok. Sebelum dia memberi hadiah itu dan setelahnya kami juga tidak terlalu dekat. Namun 10 tahun kemudian saya jadi teringat Ben Hur gara-gara hadiah tersebut. Di mana kampung dia sekarang ya? Apa kabarnya? Saya jadi ingin bertemu dengan Ben Hur. Dan kalau bertemu saya ingin tanya mengapa dia memberi hadiah itu. Karena waktu itu saya tidak sedang berulang tahun dan tidak ada peristiwa istimewa saat Ben Hur memberi hadiah itu. 10 tahun sejak memori itu muncul, alias 20 tahun berlalu sejak meninggalkan Balikpapan, ada hal yang memancing memori tersebut muncul. Saat itu saya bekerja di PT Rifan, cikal bakal PT Rekapital, yang pemiliknya dan CEO-nya adalah Bapak Rosan Roslani. Singkat cerita, kalau boleh nyombong nih ya, Rosan dulu pernah bekerja sama saya, tapi 8 tahun kemudian, selama 2 tahun, saya adalah pegawainya Rosan. Itu bisnis, itu biasa, pernah di atas, pernah di bawah. Jujur, itulah hidup, berputar-putar terus, dan yang pasti, hanya rezeki yang tidak pernah tertukar. Kalau sudah jatah si A, ya pasti dapat. Dia memerlukan saya, dan pastinya saya memerlukan income yang cukup besar untuk bayar hutang-hutang saya waktu itu. Rosan memerlukan saya karena saya cukup galak dan tegas dalam memimpin organisasi. Bahkan banyak yang bilang saya ini asshole, keras dan disiplin, dan gak ada belas kasihan. Saya sangat berorientasi pada result, pengejar prestasi. Kala itu, saya sedang melakukan inspeksi ke divisi sales. Saya cukup bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka pun jawab, habis bertemu Bapak A, Bapak B, dan sebagainya. Maka saya bilang, coba telepon mereka lagi. Bilang saya ingin bicara. Mereka yang bohong atau tidak melakukan prospecting pasti panik. Beberapa orang tertangkap tangan bohong dan saya nggak panjang lebar, Anda keluar. Dan begitu juga ketika saya berbicara dengan Bapak A atau Bapak B, ternyata mereka ketemu atau benar-benar mereka ketemu. Ya selamatlah posisi mereka. Sekali lagi, kalau mereka tidak bertemu atau tidak berkomunikasi, bahkan tidak mengerti produk perusahaan kami tanpa pandang bulu, saya pun bilang ke sales tersebut, sebaiknya kamu mengajukan surat resign sekarang daripada saya pecat. Kondisi kamu jelek di luaran. Saya tahu itu kejam sekali, tapi begitulah saya dulu. Kemudian
Kemudian sampailah saya sebuah meja, lalu saya tanya kepada seorang sales bernama A. Saya nggak sebut namanya ya, tapi ini benar. Mana kartu nama orang yang kamu prospek hari ini? A dengan perlahan menyerahkan setumpuk kartu nama kepada saya. Ini Pak. Kemudian saya cek satu persatu. Lalu mata saya menemukan nama yang sangat familiar, Ben-Hur Panjaitan. Masih dengan mempertahankan wibawa saya tanya, siapa Pak Ben-Hur ini? Oh, dia pengusaha sukses Pak di bidang IT, kata A. Sulit bertemu dengan dia. Dia kontraktor IT utama di Pemda Jakarta dan lembaga pemerintah. Wah Pak, luar biasa Pak. Orangnya baik sekali, santun dan dipercaya banyak lembaga. Itu jawab A membanggakan. Orangnya namanya Ben-Hur Panjaitan versinya dia. Saya tersenyum dalam hati. Nah, pasti ini teman yang saya cari. Tapi mendengar cerita A, saya menjadi kejut. Apakah ini Ben-Hur yang saya kenal atau Ben-Hur yang lain? Bukan teman SMP saya. Lalu saya tanya pada A, apa dulu Pak Ben-Hur pernah tinggal di Balikpapan? Wah, saya kurang tahu Pak. Saya coba hubungi dia lagi Pak, kata A. Saya lihat dia menelpon di depan saya. Seperti biasa, sulit sekali terhubung. Dari resepsionis hanya terhenti di sekretaris pribadi Pak Ben-Hur. Muka A pucat. Dia takut sekali ekspresinya. Takut saya marah soalnya. Dia pasti berpikir saya akan marah, saya akan memecatnya. Lalu di tengah menunggu, saya ambil telepon itu dan berbicara dengan sekretaris Pak Ben-Hur. Maaf Bu, bisa tolong sampaikan ke Pak Ben-Hur. Saya tahu dia pasti sedang sibuk, tapi tolong sampaikan ada orang yang namanya Wowi ingin bicara. Ya sudah, lebih baik saya yang memulai. Saya adalah orang yang bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima ketika saya tidak coba. Jadi saya mengawali, mudah-mudahan dia ingat dan mau menerima saya kalau ini Ben-Hur yang sama. Sesaat kemudian terdengar bunyi klik. Suara telepon yang tadinya nada tunggu menjadi hening. Ada orang di seberang sana dan bukan mesin. Terdengar suaranya berkata, Bapak Wowi, apa kabar kamu? Tertawa dia langsung. Saya menarik napas lega, iya ini Ben-Hur yang saya kenal. Lalu tanpa basa-basi saya langsung bertanya kapan dia ada waktu untuk bertemu. Dia jawab, hari ini juga bisa, jam makan siang, bagaimana? Ketika tiba di kantornya di Bilangan Jakarta Selatan, ratusan monitor komputer IT berjajar dengan pegawai yang jumlahnya ratusan. Rasanya bisa dikatakan bahwa dia adalah satu raja IT di Indonesia. Bahkan di tahun itu organisasinya mengurus cyber security dan cyber defense lembaga pemerintahan. Perusahaannya sudah kelas dunia secara teknis. Begitu ketemu, untuk menuntaskan rasa penasaran saya pun bertanya mengapa dia memberi hadiah itu dulu kepada saya. Lalu dia jawab, Wi, gue lihat lo orangnya lain, gak banyak omong. Mata lo menunjukkan lo orang kreatif. Gue tahu lo bakal jadi orang sukses. Jadi kalau gue gak punya apa-apa di kemudian hari, pasti gue butuh lo. Jadi akhirnya saat itu gue memutuskan bahwa gue harus ambil hati lo, katanya. Lalu dia melanjutkan, walaupun mungkin kita dulu orang biasa-biasa saja, gue sudah bisa bayangkan jalan hidup lo ke depan. Dan lo tahu, Wi, puluhan orang gue invest seperti lo di masa kecil dulu. Dan investasi gue gak ada yang salah. Semua benar, semua pada sukses. Termasuk semua pekerjaan yang gue dapat, gue panen dari tebakan gue membaca masa depan sahabat-sahabat gue dulu. Mendengar cerita itu saya menjadi terdiam. Seorang yang santun dan pandai hati ini memang benar apa yang dikatakan dan dilakukannya. Berinvestasilah untuk mendapatkan trust seseorang. Dan dari saya langsung percaya pada Ben-Hur. Itulah sukses Ben-Hur Panjaitan.